Karena When? dari tahu bola pertama tahun 89, 88 tuh gue dukung Milan. Gue nonton Milan juara Piala Champions ngalahin Steaua Bukares, ngalahin Benfica gitu ya. Terus gue nonton Ancelotti main, duet sama Donadoni, Albertini, duet sama Frank Rijkaard gitu ya. Jadi gue Milan. Gitu. Bahkan gue pernah punya jersey yang ditandatangani sama Baresi dan Mauro Tassotti. Ada tuh di episode Poros Salang yang awal-awal pandemi itu. Ya, itu ada. Gue punya putih itu ditandatangan tahun 2012 sampai 13 gitu, gue lupa. Jadi gue Milan. Kalau gue MU banget. MU banget anaknya. MU banget. Darah lu kalau di black MU gitu kayak kata Apip. Darah gue kalau di black kata Apip keluarnya tuh MU. Setan merah keluarkan sebenarnya. Lu aja udah setan. Jadi ya, double setan. Setan keluarin setan. Beranak setan udah gini Russian doll. Tuh kan buka ada lagi setan kecil. Itu bersetubuhnya sama siapa lu, Pet? Kok bisa anak lu setan? Jangan pakai bersetubuh. Lah kan tadi lu bilang anak gue anaknya setan. Jadi kayak mana itu? Wah parah lu. Lu ngatain AL setan. Lo enggak kan tadi lu yang bilang anak gue setan gitu lo, lu bilang. AL makeku mah enggak baik gitu. Kan gue tanya. Gue bingung sih bang. Kalau gue itu emang MU banget anaknya kan. Setan banget. Anak-anak gue itu kok baik-baik banget ya. Gue benar-benar yang namanya di bless banget. Hati-hati lo ngomong gitu. Umur masih panjang. Mereka masih SD SMP. Ntar tiba-tiba something happen SMA. Mereka bikin sesuatu yang bikin lo stres. Nah baru lo nyesal. Perkataan tuh hati-hati lah Pet. Gitu loh. Kan gue doanya yang baik-baik. Kan tadi lu bilang gue heran ya, kan gue setan, kok anak gue dulu baik-baik gitu. Itu kan kayak lu mempertanyakan takdir. Kalau bersyukur gini kalimatnya, gue alhamdulillah walaupun gue brengsek, gue tukang mainin perempuan, walaupun gue dulu judi segala macam, alhamdulillah gue enggak. Masa lalu lu parah banget Pak. Lu dulu main perempuan, suka judi. Udah jelas Patrick. Gue dikasih ini dong sama Pak Presiden. Wih, stand up Indo. Jadi udah sah ya, Pak? Apaan? Gue udah lihat tweet lu kemarin. Gue sama Pak Pres mah, wah gitu. Makanya gue heran ya sama David kok dikit sih nontonnya. Emang kalian gak suka apa gitu? Gawat juga. Baru berapa? 5.000-an ya, Dik ya? Belum pada sadar kali ya, gitu. Jadi dini hari nanti, tengah malam sih ya, jam 1 ketemu Milan. Sama ini dua tim pesakitan sih. Dua tim banyak pemainnya yang nggak ikut gitu loh. Udah gitu kan? Sama waktu di mid season sempat memuncak, ya kan? Sama turun kedua. Ya, nah ini lu nonton lagi nih episode yang sama Kemal yang dulu gue bilang MU sama AC Milan tuh nggak usah jadi setan, nggak usah disebut setan merah lagi, nyebutnya setan kredit aja. Karena zaman dulu itu mereka kebanyakan dapat poin dari tim besar. Dapat poin dari tim besar tapi dibagi ke tim-tim kecil gitu. Nah, musim ini sedikit membaik kondisinya kan gitu. Dan gua tuh waktu di DPI malahan gua ngomong, waktu tuh orang sibuk tuh beberapa bilang ganti tuh pelatihnya sama Ralf Rangnick lah, Nagelsmann lah, apa siapa tuh. Gua bilang biarin aja Pioli yang pegang gitu. Karena kultur klub Italia itu kan sangat mi familia. Kekeluargaan gitu loh. Iya gitu. Jadi dan proven kan Milan ya cukup stabil di tangan Pioli gitu. Tapi ngadepin United ntar sih agak berat ya. Karena sebenarnya gini, kita sama-sama kondisinya sama. Rebuilding juga sama-sama rebuilding dari bawah lagi. Iya, lagi mulai ngerapihin. Betul gitu. MU udah satu langkah di atasnya sedikit. Ya. Menurut gue ya. Dasar apa lu ngomong begitu? Kan gue MU banget, jadi ya pasti hemat gue begitu. Oke. Jadi menurut gue, dan salah satu hal yang paling positif minggu ini dari MU yang menurut gue rebuilding bagus banget menuju Milan ini adalah akhirnya direktur football udah ada Pak. Ya walaupun tuh orangnya Moyes. Bukan direktur footballnya. Lah, iya dong. Dovnya masih Murto. Kalau Fletcher itu technical director gimana sih lo? Cumi asin lo. Iya benar-benar. Murto adalah ex Everton. Tapi dulu zamannya Murto megang Everton di bareng sama Moyes,
Everton luar biasa kan, makanya dia diangkut ke MU. Sorry, luar biasa sih enggak, tapi Everton cukup stabil saat itu. Ya, Nah, ya kan, lu lihat pembeliannya. Kan gitu. Tapi kan kita nggak butuh sesuatu yang stabil, kita butuh sesuatu yang level up gitu loh. Ya, semoga sih semakin bagus dari United ya, karena dia termasuk salah satu orang MOS yang nggak kebuang ya, seingat gua gitu loh. Plus pada saat dia di Everton dulu kan, beberapa pembelian dia cukup berhasil ya. Mereka kayaknya Tim Cahill, kemudian Fellaini, kemudian ada Okocha, even Thomas Gravesen gitu ya, yang dia bisa nemuin bagus, dijual ke Madrid. Madridnya nggak tahu kenapa beli Thomas Gravesen juga, gua ngerti gitu ya. Tapi memang bagus sih, walaupun memang surprise semua orang juga pada Madrid ngambil Gravesen. Tapi memang dia yang bagus ya memang. Iya, sebenarnya dia punya karakter, cuma mungkin he's not fit into Spanish football kan gitu. Ya. Gitu loh. Bukan fit in Spanish football, Bang. Lu bayangin, Los Galacticos ya kan, yang pas waktu Gravesen masuk, itu nama-nama besar kayak Beckham masih ada di dalam, Bang. Iya. Tiba-tiba masuk nih. Ada Gravesen, ada Ronaldo, ada ini semua. Tiba-tiba masuk nih. Hai. Tom, masuk Gravesen. Lu siapa, Pak? Kan? Takutnya lah. Itu aja sih. Tapi ya, kalau gue bilang, salah satu yang gue bilang faktor terbaik adalah yaitu, kita kan sama ini pengen adanya director of football, kita pengen ada technical director untuk merapikan pekerjaan. Plus, waktu gue melihat silsilah, itu, apa nama table chartnya? Silsilah. Bukan silsilah, apa sih namanya? Struktur manajemen. Nah, struktural manajemennya itu gue lihat, gue paling senang satu. Matt Judge di bawah Darren Fletcher. Which makes berarti keputusan udah Matt Judge itu di bawah John Murtough. Iya, John Murtough. Sebentar. Darren Fletcher ngebawain lagi Matt Judge. Yang gue juga agak pertanyakan adalah Darren Fletcher baru kayaknya belum ada sebulan ya, bergabung kembali dengan Manchester United waktu itu ikutan jadi pelatih apa semua. Terus mendadak sekarang jadi technical director untuk Manchester United. Ada orang dalam, ini lingkaran satu, ini KKNK. Tapi it's okay. Kita semua memang waktu itu mengharapkan adanya Edwin van der Sar sebagai director football. We go for Murtough juga nggak apa-apa. Yang penting sekarang sudah mulai terstruktur. Semoga ke depannya pembelian, jualan, pemain, itu semua lebih terstruktur. Gaji juga lebih terstruktur. Nggak asal lagi, lu supaya bisa main di MU, tawarin gaji segede-gede bagong, yang biasa yang dilakukan Matt Judge. Sekarang mudah-mudahan lebih teratur. Dengan demikian, Manchester United bisa ngambil keuntungan yang baik. Begitu. Oke, yuk. Dah, selesai itu. Matt Judge di bawah Murtough. Oke, Matt Judge di bawah John Murtough. Matt Judge itu sejajar sama Darren Fletcher. Jadi bukan dia di bawah Fletcher, dia sejajar sama Fletcher secara struktur organisasi. Fletcher itu di bawahnya John Murtough. Gitu loh. Cuma Fletcher itu di bawah Ole, itu jelas. Dia let's say sedikit di atas asisten pelatih kayak Mickey Butt, si Michael Carrick, Kieran McKenna gitu loh. Murtough sejajar sama Ole. Jadi salah satu statementnya dia adalah dia bilang ini, this is such an exciting time for everyone at Manchester United with the first team. Ini yang mau gue highlight adalah working alongside Ole, kerja bersama gitu loh. Itu salah satu statementnya dia begitu ditunjuk gitu ya. Gue sendiri sih ya mudah-mudahan sih bisa bagus ya hasilnya gitu. Karena ya nggak tahu kenapa gue ngelihat kalau director of football itu akan lebih baik bekas pemain itu sendiri ya, kayak Ajax gitu kan. Kemudian Pavel Nedved kalau nggak salah juga di OFC Juve gitu kan. Tapi ada juga sih kayak Milan tuh nunjuk ya Maldini apa Boban dulu, gue lupa gitu ya. Gue sih lebih seret, tapi ya mudah-mudahan sih ini orang dengan pengalaman. Tapi minimal kan dia ada Darren Fletcher juga di situ untuk ngebantu dia ngasih pendapat. Plus itu kalau lu lihat jajarannya Darren Fletcher yang jajarannya ya berarti kan Darren Fletcher, Michael Carrick, Mickey Butt, itu maksudnya yang satu barisan itu kan semua ex pemainnya kita dan semuanya mengenal banget. Menurut gue we're in safe hand. Ole benar-benar yang kita waktu itu bolak-balik ngomongin di Poros. Ole ini pinter. Dia udah masukin orang-orang dia which is juga orang-orangnya Sam, which is yang ditakutin oleh pihak Blazers. Jadi menurut gua safe and sound sekarang kita. Apalagi kemarin kan David Gill muncul tiba-tiba di pertandingan.
Lu kaget nggak? Buset, ada David Gill. Wah, ini mah MU benar-benar udah di take over. Enggak lah. Kalau sampai ke situ sih terlalu lebay gue bilang. Mungkin dia kan gue suka konspirasi teori. Anjing. Gitu. Jadi lagi senang. Ya salah satu berita positifnya buat United adalah itu ditunjuknya Director of Football dan Technical Directors. Hal yang selama ini selalu let's say di request oleh fans United. Kenapa? Supaya tidak Woodward, tidak Matt Judge nih yang ngurusin gitu loh. Yep. Karena bisa dibilang kan mereka bukan orang yang mengerti bola kan gitu. Nah, diserahkanlah kepada orang yang memang ahli di situ gitu. Mudah-mudahan ke depannya juga dan mudah-mudahan juga kebijakan transfer gimana persuade player untuk masuk gitu segala macam akan lebih lancar lah gitu menurut gua. Nah, based on good news itu juga semoga nanti lawan Milan juga menjadi satu hasil yang positif ya. Walaupun serba salah juga. Kita weekend ketemu West Ham kalau gue nggak salah ya. Weekend ketemu West Ham. Nah, sementara tapi kita juga bukan juga lagi melimpah nih pemainnya. Yang jelas Cavani, Rashford, Van de Beek, Pogba, kemudian even Shaw juga ada sedikit injured. Shaw ya agak dipertanyakan. Jadi menurut gue mungkin nggak tahu kenapa ya lu main aja lah pakai 3 back, nanti lu taruh Teles di kiri, lu main aja tuh Bailey, Lindelof, si Maguire kanan, ya udah AWB mau nggak mau gitu ya, lu mainin si Matic sama misalnya McTominay atau Matic sama Fred gitu, karena McTominay yang lagi agak sering cedera kan gitu, lu simpen dulu McTom. Sorry lanjut. Jadi Fred sama si Matic, Bruno, striker udah lu kasih aja lah Greenwood sama Martial gitu. You have no other option udah gitu. Ya. Tapi di luar kita itu lagi banyak cedera, Pak. Kayak kata kita juga lihat Milan juga banyak cedera. Oh iya, Milan juga ada 7 yang nggak dibawa. Termasuk Zlatan. Zlatan, kemudian salah satu main terbaiknya tuh Theo Hernandez. Gue sangat suka itu orang bek kiri itu nggak dibawa. Ante Rebic juga gue suka di Piala Dunia. Kalau udah pakai Theo memang terbaik lah. Kemudian si Ante Rebic juga di Piala Dunia gue suka ini orang gitu, itu juga nggak dibawa. Kalha gitu ya, Hakan Calhanoglu, terus Zlatan 4, kemudian Benacer 5. Ya, itu yang gue ingat lah gitu. Itu 5 yang gue ingat gitu yang nggak dibawa gitu loh. Plus Mandzukic juga enggak. Mandzukic nggak masuk. Plus supaya kalian nanti di komen nggak pada tanya dan akhirnya berdebat, Dalot bisa main melawan yang kita tuh ya. Ya, karena mungkin regulasinya kan beda antara liga sendiri dan UEFA gitu. Mungkin bagi UEFA yang nggak ada masalah lu minjemin kalau kemudian pemain itu dimainkan melawan lu gitu loh. Atau mungkin dari awal perjanjiannya udah kayak gitu. Mungkin dari awal gitu ya. Menunjukkan dengan catatan ya udah kalaupun sampai ketemu ya udah nggak apa-apa main karena kan bisa jadi gitu. Nggak bakal ketemu kan kemungkinan. Ya betul. Kemungkinannya kan kecil gitu. Beda kalau di liga yang udah pasti lu akan ketemu 2 kali kan gitu. Itu sih menurut gua. Jadi dan ya sedikit bawa nostalgia lah dulu yang terakhir kali kan kita menang sama Milan tuh berapa agregatnya? 7-2 ya kalau gue nggak salah ingat. Yang 7-2 lah, yang Wayne Rooney pecah. Gue nonton nama United Indonesia ya waktu itu di hangar bareng sama Milanisti, ya kan? Ya Milanisti selalu di situ tuh, setahu gue. Ya Milanisti, tapi Milanisti itu ngundang Indoman United ngundang United Indonesia. Jadi 3 komunitas besar di situ kan, ngumpul. Kita ketinggalan duluan kan tuh Pak. Gua ngedengerin anak-anak Milanisti ngecen ya kan pakai drum tung ngocan apa Milan apa gitu-gitu semua kan merinding gua, buset lah sadis amat udah kayaknya stadion men, naik di atas pagar-pagar kayak gitu pakai gendang ya apa drum kayak gitu kan, sadis. Begitu Rooney make a comeback udah tiba-tiba kita mulai nyanyi yang biasanya kan nggak ada itu kita nyanyi ale itu kan bukan kita kan, tapi kebetulan karena waktu itu ada minuman, lu tau nggak minuman yang ale gitu? Tahu gua. Kita akhirnya nyanyi ale sambil nyiram ale. Itu Rooney baru transfer. Pruteng kita nyanyinya pruteng. Itu Milan baru ini tuh kalau gua nggak salah ingat. Rooney itu baru transplantasi rambut kalau gua nggak salah ingat tuh.
Ya betul. Ya, karena dia bikin gol pakai sundulan 2 kalau gue nggak Ya, salah. betul banget. Waktu itu jadi bahan candaan soalnya. Ya. Dan salah satu asisnya tuh dari Darren Fletcher. Ya, betul banget. Itu malam yang sangat tidak terlupakan sih. Karena dan United kan udah lama kalau gue nggak salah nggak pernah menang di San Siro gitu loh. Yes. Kalau kutukan di Italia itu kan putus pada saat bisa ngalahin Juve di semifinal 99. Nah, itu juga salah satu kemenangan di San Siro yang cukup bersejarah. Tapi jangan lupa kita juga pernah diayam-ayamin Milan tuh dengan Heinze sama si siapa Evra yang tabrakan gitu loh. Heinze sama Evra. Enggak lah, gimana caranya Heinze sama Evra? Gua sayap Pak. Gara-gara kakak itu. Iya, yang seingat gue yang tabrakan Heinze sama Evra deh, seingat gue bukan sama Ferdinand. Gimana caranya Heinze sama Evra main sama barengan, Pak? Sama-sama left back. Oh iya benar. Ya. Heinze sama Ferdinand ya. Benar. Iya, kakak lagi Ferdinand itu prime time. Sebenarnya karena Ferdinand udah pensiun, Pak. Karena dia memang MU banget. Jadi sekarang ini kita mau muji-muji banget. Sebenarnya kalau pas waktu zaman main, Ferdinand itu gak jauh sama Maguire. Sama ya, sering juga dimaki-maki. Enak aja lu, gila lu. Bukan gua bilang kualitasnya. Kualitas jauh lebih bagus Ferdinand. Maksudnya, waktu zaman dulu dia main, ya, aku nggak. Pas waktu dia masih main, sering banget kita bilang, Ferdinand ini goblok banget sih. No. Gua enggak. Gua tidak. Bukan gua lebay ya, enggak. Ada di 1-2 musim memang dia lagi jelek mainnya karena dia cedera punggung. Tapi dari 2002 dia masuk, he's one of the best defender that we have. Gua tanya dia hampir selalu masuk team player of the year. Ya. Pas waktu Ferdinand nggak mau memperpanjang kontrak karena minta duit lebih, emosi nggak? Enggak. Aku sih waktu itu yang tabrakan tuh Evra sama Heinze. Nggak percaya, Heinze back tengah. Bangsat emang Patrick ini. Bego, ngotot lagi. Yang lebih bego lagi lu mau dengerin gua. Enggak, gua lupa gitu ya, benar juga ya. Karena seingat gua itu Heinze jadi back tengah. Evra di kiri. Iya, Heinze sering jadi center back dulu. Iya. Evra tuh lari. Heinze itu juga. Gua nggak tahu kenapa ya. MU. Tiap kali kita dapat pemain Argentina, selalu buangsat kan. Udah 3 loh. Gabriel Heinze, bagus banget sepanjang karir. Di akhir musim, di akhir karirnya dia, tiba-tiba mau minta main di Liverpool. Minta ditransfer ke Liverpool. Ribut ya kan. Hilang legendanya dia. Carlos Tevez. Bagus-bagus main di MU. Juara Champions League bareng sama MU. Pindah ke City. Di Maria. Bagus-bagus main di MU. Tiba-tiba main sama PSG. Bikin gol. Begini-begini. Enggak lah. Yang bagus cuma Veron doang. Ya Veron masalahnya pindah ke Chelsea. Dipindahin ke Chelsea, Bang. Bukan dia yang minta, dia yang dibuat. Kayaknya udah belajar lah. Jangan ngambil pemain Argentina lagi lah. Tapi gini, sedikit ini ya. Tevez tuh nyusun 11 main terbaik dia untuk di testimoni nggak salah. Itu 5 loh Man United. 6 malahan kalau Heinze. Dia kan udah nyusun tim tuh kemarin. Nggak ada Man City, nggak ada Man City. City apa? City gila. Legendanya mereka tuh masih main sekarang. Itu legendanya itu satu Sun Ji-hai ya kan. Pet, kadang kok memang bego tuh dipamerin. Enggak lah. Ini kan karena topiknya bukan legenda City, ini kan yang nyusun si Tevez. Iya, maksudnya gini, Tevez nyusun kan. Mau siapa lah disusunnya yang bagus-bagus dari City. Zaman dulu, kalau yang now ini kan anak-anak yang baru ini kan ngikutinya City sekarang. Bukan masalah dulu bagus. Once lu dibikinin match testimonial, itu kan yang lu pilih kan temen. Main lu minimal. Iya, gitu ya. Itu emang bego banget sih. Emang lu bego bener asli. Parah emang. Justru berarti menunjukkan bahwa dia gak suka sama main City gitu loh. Nyesel itu dia, tuh ada. Kalau gue nggak salah tuh ada Ronaldo gitu ya, Scholes, terus Gary Neville kalau gue nggak salah ingat. Pokoknya pemain United tuh banyak banget loh dia pilih. Heinze salah satunya gitu. Jadi ya padahal City tuh sampai bikin spanduk di kota Manchester tuh pakai fotonya Tevez loh. Pakai mukanya Tevez. Welcome to Manchester. Iya, gitu loh. Iya. Itu spanduk yang sama. Dulunya kan nggak mungkin yang Tevez itu juga, tapi warna merah Welcome to Manchester kan diubah sama mereka cuma diubah warna biru kurang ajar. Iya. Ini ya timnya dia ya. Strikernya dia, Ronaldo, Messi. Tengahnya Pogba, Scholes.
Evra, Heinze, Ferdinand, Ibarra, sama di playing playmakernya tuh Ibarra, Pirlo. iya. Ibarra apa kabar ya? Emang siapa Ibarra? Ibra kan? Emang bego banget nih orang, emang parah. Hugo Ibarra, lu nggak tahu karena kan lu tahu cuma United doang. Nggak tahu Hugo Ibarra. Lu itu masih siapa? terlalu dekat, Bang. Itu masih zaman-zaman dekat. Siapa Hugo Ibarra siapa? Lah, itu midfielder. Midfielder. Orang udah jelas sih bilang itu back. Midfielder back kanan. Kan? Patrick nih yang begonya parah udah. Enggak. Mana tahu lu mau ngikutin lagi, Bang. Tadi Heinze Evra lu udah enggak lah, lu mah udah alasan aja itu cumi gitu loh. Apaan? Jadi total ada berapa Man United-nya? Ronaldo, Pogba, Scholes, Evra, Heinze, Ferdinand. 6, 7 sama dia. Gila lu. Tevez, Ronaldo. CR nih ya, bukan Ronaldo Brazil ya. Pogba, Scholes, Evra, Heinze, Ferdinand. 7 pemain United. Gila ini orang. Starting line up juga semua. Nggak sekalian pakai baju merah aja. Kan udah dibilang tadi dream teamnya dia. Astagfirullahaladzim. Dah capek gue tek sama lu bikin naik darah. Ya, lagian lawan Milan. Balik ke Milan. Enggak, udah. Balik ke Milan ya. Kalau gue tadi dengan kondisi yang ada sih gue berharap Oli mainin 3 back aja udah. 3-4-3 atau 3-4-1-2 whatever lah gitu. Karena kan jelas lu cuma punya striker Martial. Ya bisa sih mungkin lu mainin Daniel James di kiri, si Greenwood di kanan, Martial striker. Ya lu pakai 4-2-3-1 lagi gitu misalnya gitu ya. Tapi kan alangkah lebih baik sedikit lu rotasi lah. Gue yakin juga bisa menang kok lawan Milan ntar gitu loh. Martial juga kemarin kan udah agak mulai kelihatan PD-PD-nya. Mudah-mudahan berlanjut. Ya. Itu seharusnya naikin mentalnya dia. Dan James juga kelihatan banget nih. Oke, gue ekspektasi orang sekarang udah nggak bikin gol. Gue udah terima itu. Dia udah terima kayaknya bahwa gue tuh nggak mesti harus bikin gol. Yang penting gue kerja buat tim. Dia bikin gol kalau dia udah belajar selebrasi yang bagus. Ya betul. Biar nggak kaku-kaku banget ya nggak? Karena itu kata Luke Shaw. Dia mesti belajar selebrasi yang bagus. It's also okay untuk mengistirahatkan Luke Shaw. Nggak usah dipaksain lagi. Kemarin itu udah benar-benar give him rest. Dan gue yakin sih, karena ini Eropa ya. Kita lawan tim yang bukan tiap hari ketemu sama kita. Jadi Tele pun masih akan mampu untuk menjaga lini belakangnya. Bukan model kick and rush lah istilahnya. Lu nggak butuh. Bahkan seorang Matic aja gue yakin untuk nemenin Fred di tengah daripada McTominay. Karena McTominay juga gue pengen lu full istirahat. Istirahat lah. Tapi gini, ngelihat back Milan terutama waktu mereka kemarin lawan Inter yang begitu dikasih lomba lari selalu ketinggalan. Nah, gue berubah pikiran nih. Kayaknya oke sih lu main 4-2-3-1. Lu mainin James sama Greenwood. James sama Greenwood tukang lari gitu ya. Apalagi Theo Hernandez itu kan selalu main Milan yang paling cepat gitu ya. Kalau kemarin itu kan yang Romagnoli itu yang jatuh sama Lukaku gitu ya. Lu mainin dia itu 3-3 paling cepat. Theo Hernandez bisa. Ya makanya kan gue bilang Theo Hernandez selalu main yang tercepatnya dia nggak main gitu loh. Iya. Jadi harusnya itu akan jadi satu advantage. Gue rasa sih ya bisa jadi Oli main 4-2-3-1 lagi gitu. Cuma mungkin back kirinya Teles sih. Yang pasti gitu, satu adalah menjaga clean sheet. Itu aja sih menurut gue yang paling utama di pertandingan ini. Lu mau cuma skor 1-0 atau mau 0-0 sekalipun, it's fine. Yang penting at home lu jaga clean sheet. Nah, gue itu aja. Ya karena kan away goal itu ada advantage-nya ya di turnamen Europa League, Champions segala macam bla 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 gitu. Itu aja sih. So udah cukup ya. Thank you very much for watching. Daripada gue marah-marah lagi, ini udah jam 6 juga gitu kan. Bang, sebentar Bang. Mau nanya. Apa? Yang dream teamnya si Tevez tadi, Bang. Dia kan berkas West Ham juga. Nggak ada pemain West Ham di situ. Rio Ferdinand main di West Ham belum ada. Carlos Tevez. Kan nggak. Pertanyaan kau kan yang penting kok nggak ada main West Ham kan gue cuma jawab. Rio Ferdinand ada main Leeds juga lah di situ, Bang. Iya, Rio Ferdinand juga main Leeds. Gitu. Jadi tetap ada gitu. Nggak ada masalah. Aman kan? Clear? Aman. Ya udah selesai. Ya, itu kan thank you for watching. Sisanya berapa? Siapa lagi? Apa? Lu kan bilangnya baru 7 tuh. Sisanya siapa lagi? Kipernya Buffon. Gianluca Buffon. Kemudian back kanannya si tadi Hugo Ibarra. Kemudian ada Lionel Messi. Kemudian ada Andrea Pirlo.
11. Bisa nggak ngitung? Kok lu nggak diundang sih? Hah? Kok lu nggak diundang? Enggak, kan nggak cocok mereka. Nggak cocok ya. Padahal kan dulu kalian CS kan satu tim. Ya di Argentina kan? Ya, di City juga kan kalian bareng. Enggak dong, di City Aguero masuk kan Tevez udah cabut. Ada lah dia. Cemananya yang mereka juara itu kan ada yang bikin golnya Aguero kan masih ada Pepe. Ya, masih ada Tevez tuh 2011 masih ada, benar. Ya mungkin sekedar say hi aja gitu loh. Gitu ya. Tapi emang itu ajaib banget sih nggak ada Man City. Berarti emang dia nggak ada milih teman di City kayaknya. Aku rasa bukan karena Tevez nggak mau milih. Tevez nggak mungkin lah, nggak enak juga dia dapat piala juga dari City. Kurasa yang ada Gary Neville bilang, kau bawa satu pemain City, kami bertujuh nggak main. Kan? Kata siapa? Gary Neville kan nggak ada. Ya udah Rio Ferdinand. Tadi kau bilang ada. Aku kan ngikutin list kau. Enggak ada kan list gue bilang. Ronaldo. Pogba. Scholes. Berarti Scholes. Aku cuma milih siapa yang kira-kira garang aja di situ. Emosi bang. Orang ini suka kalau kita lagi emosian kau. David soalnya nggak berani bikin kau emosi. Diplomatis sekali jawaban terakhir dia. Bang, gue galak. Ya, galaknya tuh galak lah banget gitu. Diplomatis habis jawaban David. Oh, David orang baik. Tonton deh stand up yang episode yang sama David. Tonton dong episodenya, ya. Dan tunggu, sebentar lagi akan ada episode spesial satu. Ya. Thank you for watching. Thank you for watching. Sorry bukan ya. Kau ketularan nama Satria kau. Baik, Oke. Ini adalah player issue. Ya. Udah jam 6. Udah jam 6 sholat maghrib. Dadah. Bye. Love you guys. See you in the next episode.